Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan Kiai Haji Abdul Rashid Asy-Syafi'i dan seluruh keluarga dan zuriatnya. Yang saya muliakan para guru, para kiai, para ulama dan jamaah yang hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tahun baru, tahun yang gemilang buat kita. Tahun yang segala-galanya berubah. Dan yang lebih utama lagi kita berubah. Imannya berubah, Islamnya berubah, amal salehnya. InsyaAllah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesulitan itu ada di genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk orang yang kagak percaya bahwa kesulitan itu bakal lama hilangnya. Malah saya termasuk yang mau meyakini bahwa insya Allah bila mana yakin kita akan keesaan Allah, kita yakin akan kuasa Allah, kita yakin akan kebesaran Allah, kita yakin akan pertolongan Allah, kemudian kita mau mendekatkan diri kepadanya, kita perbaiki apa yang salah, kita tingkatin apa yang kurang, semudah Allah mengganti siang menjadi malam, malam menjadi siang, maka semudah itu pula insya Allah kesulitan akan hilang. Kulillahi syafa'atu jami'an, lahu mulkus samawati wal ardh, tsumma ilaihi turja'un. Katakan segala pertolongan itu hanya milik Allah. Segala kekuasaan yang di langit dan di bumi semuanya juga milik Allah. Dan apa aja urusan, semua kembalinya juga kepada Allah. Cuman emang kita ini suka nyari yang sulit. Solusi yang depan mata, yang udah dikasih sama Allah, yang kita udah paham, kita nggak pakai. Segala ikhtiar dunia kita lakukan, tapi yang pokoknya kemudian kita lupakan. Tahun 2003 Al-Zakir merasa kesulitan itu udah di puncaknya. Tahun 2003 saya merasa udah nggak akan ada lagi peluang buat maju, buat beres urusan. Tahun itu alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah, masih ketemu dengan almarhum Mu'alim Syafi'i Azami. Berangkatlah kemudian saya ke sana. Sampai sana kira-kira jam 1:30. Kita masuk ke beliau. Kita cium tangannya dengan khidmat dan bercerita tentang kesusahan yang sedang dihadapi. Dengan suara khasnya beliau nanya, tadi sholat lohornya jam berapa? Saya yang datang 1:30,
Nah emang barusan sholat di Asyratus Syafi'iyah? Jawab, barusan. Saya barusan aja sholat lohor. Mualim kemudian ngangguk, dia jawab, pantes pertolongan Allah jauh benar. Jarak Allah dengan kamu seberapa dekat sama Allah waktu sholat. Dia nanya lagi tuh, sholat lohornya berapa rakaat? Saya saat itu tahu ini kayaknya bukan pertanyaan. Siapa juga paham. Sholat lohor itu 4 rakaat. Ini saya jawab 4 ya mualim. Jadi tadi 4 sholatnya. Iya. Mantas dia karena sholatnya nggak ada sayapnya. Sholat lohor yang benar itu 8. 2 qobliyahnya, 2 ba'diyahnya. Lantas dia nanya, burung apa dia kata? Yang dia punya sayap, tapi dia nggak terbang. Burung apa coba? Ada 2 dia kata. 1, dia tahu nggak dia punya sayap? Kalau dia tahu dia punya sayap, dia nggak pakai dia punya sayap. Lantaran itu dia nggak terbang. Itu namanya burung malas. Udah tahu punya sayap, dia nggak pakai. Yang kedua, dia tahu nggak dia punya sayap? Kalau dia nggak tahu dia punya sayap, padahal tuh sayap nempel di dia punya badan, lantaran itu juga dia nggak terbang. Itu namanya burung bego. Kamu masuk yang malas apa masuk yang bego? Oh, telak bener tuh. Subhanallah. Hari itu saya belajar tentang satu dosa tauhid. Tidak berdiri la ilaha illallah tanpa Muhammadur Rasulullah. Tidak berdiri yang wajib itu tanpa sayapnya yang sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau cinta sama Allah, kita kudu ngikut sama Rasulnya. Begitu dia punya warisan buat saya. Yang malam hari ini, kita sama-sama wariskan lagi ilmunya. Yang ternyata ilmu yang sederhana inilah, yang udah bikin negeri saya emang jadi hancur. Lihat aja urusan kita. Benar-benar saya saat itu beristighfar pada Allah, ilahi Rabbi. Ya Rabb, maafin saya. Solusi saya kejar, dirimu tidak saya kejar. Solusi saya cari, engkau yang mau memiliki jawaban tidak saya cari. Jawaban saya buru, tapi engkau yang datang saya malah lalaikan. Kita punya yang wajib berantakan, apalagi yang sunnah. Maka jawaban bagi negeri ini, jawaban bagi saya, jawaban bagi kita semua. Kalau emang kita pengen beres, kita punya urusan, ikutin tuh kata ulama, benerin sejadahnya. Sejadahnya lempeng ke urusan. Sejadah bener ke urusan. Sejadahnya lurus itu urusan. Masih saya ditanya saat itu, dan saya abadikan. Di dalam buku saya yang judulnya Keluar dari Kemelut Hidup. Saat itu saya menyaksikan kebesaran Allah. Tanpa saya urus itu masalah selesai dengan sendirinya. Allahu Akbar. Kemarin kita ubur-ubur itu masalah supaya selesai. Yang ada malah bertambah itu masalah. Kata mualim apa? Udah nyari kemana aja tuh urusan buat diselesai. Nah kita jawab, kemana aja udah kita cari. Ya udah kalau gitu cari di kamar. Cari di kamar.
Kalau di kamar diantar sama Allah. Saat itu Pak, air mata saya nggak sadar. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila Inna sanulki alayka qawlan thaqila Inna nashi'atal layli hiya ashaddu waqtan wa aqwamu qila Inna laka fin nahari sabhan tawila Wadhkur isma rabbika وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا Serahin nama Allah kata mu'alim. Qumil laila qalila, udah beres yang wajibnya, qobliyah ba'diyah juga beres, tambahin itu tahajudnya, kelas. Fattakhidhu wakila, Allah yang jadi wakil kita. Apa urusannya? Utang, Allah ambil alih itu utang. Apa yang jadi urusan? Jodoh. Tahun udah 1430. Masih belum kebayang sama kita siapa pasangan hidup kita. Allah ambil alih yang cariin tuh. Kita nyari nggak pernah ketemu. Allah anterin. Kenapa? Wadkuris marabbika watabattal ilahi tabtila. Kita serius nyari Allah. Selama ini kita nggak serius nyari Allah. Lihat dari yang wajib. Sampai hari ini kita lihat. Dan saya itu melihat diri saya. Susah payah saya membangun. Bagaimana saya menjadi murid yang baik. Dan ternyata susah. Satu dari cabang ilmu yang saya jaga itu sifatnya mati-matian. Makin saya jadi ustadz, makin gak beres nih yang mau saya omongin. Apaan coba? Sholat tepat waktu. Usia kita udah kayak begini nih. Kenapa kita dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita nggak kenal sama Tuhan kita. Sama Rabbul Jalal yang megang semua urusan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kita enggak kenal tuh sama yang qulillahumma malikal mulk. Mana ukurannya? Sampai umur kita begini. Kita masih demen jadi hamba yang sering merintah Allah. Kita masih demen menjadi manusia yang merintah Khaliknya. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Siapa kita? Min nutfah, nggak ada arti. Tapi fa'idha huwa khasimun mubin. Tiba-tiba kita jadi pendurhaka. Bagian yang paling kecil kita durhaka sama Allah, kita suruh Allah nunggu. Kita beri perintah. Perintah apa? Perintah tunggu. Allah kita kerja, nunggu kita. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana kita? Tunggu ya, saya masih di tol. Tunggu ya, saya lagi kerja. Tunggu ya, saya lagi meeting. Tunggu ya, saya lagi siaran. Tunggu ya, saya lagi ngajar. Tunggu ya, saya lagi dagang. Tunggu ya, saya lagi usaha.
tunggu saya lagi di pasar, tunggu saya lagi belanja, tunggu saya lagi di dapur. Allah kita suruh nunggu, akhirnya kita begini nih urusan. Di mana masjid yang berisi seperti ini di Zuhur, yang berisi seperti ini di Asar, yang berisi seperti ini di Maghrib, yang berisi seperti ini di Isya, yang berdiri seperti ini di Subuh, dan yang berdiri seperti ini di sepertiga malam, hanya ada di pesantren. Alhamdulillah Allah masih kita bumi ini, pesantrennya banyak. Kalau enggak, kita sudah sampai ke substantif, nggak bisa makan betulan. Allah datang, dia pada nggak ada. Yang mau ditolongin nggak ada. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sini, salat. Sini, aku berikan kejayaan. Aku berikan kemenangan. Aku berikan kesuksesan. Aku berikan kemuliaan. Aku berikan pertolongan. Nggak datang kita. Kecuali kamu, kusala. Kecuali kita berdiri seperti orang-orang yang malas. Bukan main amanah beliau. Bukan main amanah orang-orang tua. Amanah walid. Amanah umi. Apa dia bilang? Kalau bermasalah jegat asar. Kalau bermasalah jegat zuhur. Kalau bermasalah bangunnya jam 3. Kalau bermasalah itu dari 5:30. Ambil tumik. Kamu azan. Cegat Allah, cegat. Sambut dia. Begitu Allah datang. Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bisa menjawab panggilan Allah? Hanya orang di dalam masjidnya. Hatta itu panggilan di radio, kalau kita bukan di masjid, kita nggak mungkin jawab. Lihat aja kita punya TV. Begitu azan berkumandang, apa iya kita jawab? Ya ibadi, qad ji'tu, wahai hamba, aku sudah datang. Na'am ya Rabb. Iya ya Allah, saya udah di sini. Kita jawab panggilan dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah zuhur dari Sabtu ke Kamis. Kita telat. Hari ini kita saksikan. Hari Jumat pun seperti hari biasa. Banyak orang-orang di perkantoran, banyak orang-orang di pabrik, banyak orang-orang di tempat-tempat usaha yang datang itu menjelang dia punya azan kedua. Maka nomor 1, coba kita benerin yang wajib. Kita usahain, bikin malu kita punya diri kalau kita ditunggu sama Allah. Sekali-sekali kita punya hidup nih sehari begitu. Kita yang nungguin Allah. Kita pasang nih alarm di kita punya hati. Bentar lagi Allah datang. Yuk kita ke masjid. Masya Allah. Bentar lagi asar datang. Kita ke masjid. Bentar lagi maghrib datang. Kita rapi-rapi dah. Tanggung nih dari maghrib ke isya. Iya dah. Kita tungguin Allah. Benerin yang wajib. Yang nomor 2, tegakin yang sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta padaku harus menghidupkan sunnahku. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW ngomong begitu. Siapa yang menghidupkan sunnahku itu baru dicinta sama aku. Tegakin yang sunnah. Kita sempat jawab dulu, Malim, 8 sunnah. Nggak kita kerjain pahala, nggak kita kerjain berdosa. Apa dia bilang? Itu sunnah biasa. Kalau sunnatun mu'akkadatun, itu bahaya ditinggal. Perhatian saya kemudian terkonsentrasi di situ. Dan ternyata itu tidak gampang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Susah. Kecuali buat hamba-hamba yang takut. Saya takut apa? Takut nggak ditolong, takut nggak berubah nasib, takut utang nggak kebayar, takutnya ngejar nangkep. Karena saya minal khashi'in, begitu mudah-mudahan ini wala riya wala sum'ah.
Nah, kita ngeri. Karena kita ngeri, cegat terus. Ternyata ajaib. Ajaib. Miracle. Obat tuh. Yang terakhir kemudian saudara. Kalau lari mau kenceng, sendalnya jangan sebelah. Mesti dua. Sendalnya mesti dua. Yang sebelah sholat. Yang sebelah itu saudara. Sholat fardu pasangannya zakat. Sholat sunnah pasangannya sedekah. Benerin sholat, banyakin sedekah. Benerin sholat, banyakin sedekah. Benerin sholat, banyakin sedekah. Ini negeri pasti makmur adanya. Allah Akbar. Kemudian ilmu yang belum sempurna ini saya sampaikan pelan-pelan. Mulai dari babus sedekah dulu yang kita sampaikan. Cek. Subhanallah. Luar biasa. Luar biasa. Ada seorang satpam tahun 2007 Januari ditakdirkan sama Allah ketemu sama saya. Kita lagi tidur nih di perjalanan ba'da asar sampai maghrib. Kita istirahat dari waktu ke waktu. Di tengah jalan Allah kasih saya pengen pipis. Kita bangun. Gitu bangun lihat pom bensin. Soalnya saya sama driver saya bilang turn left, belok kiri, gua masih bensin, kalian kencing. Masuk nih pom bensin. Itu masuk pom bensin. Ada seorang security, lari dia. Assalamualaikum Ustazuna. Masya Allah, alhamdulillah ketemu Ustaz. Ustaz, lalu ngiringin saya tuh dia ke toilet. Ustaz, aneh minta amalannya nih. Amalan apaan? Aneh punya hidup nggak ada berubahnya Ustaz. Bosan nih jadi satpam. Saya nengok ke dia, emang seragamnya satpam. Udah berapa tahun jadi satpam? 7 tahun Ustaz. Nah itu betah gue. Ya terusin aja. Ada gajinya kan? Ada Ustaz. Berapa gajinya? 1,7. Gue bilang 1,7 malah gede. Satpam nih mana ada 1,7? Gede banget ini. Ya Ustaz. Tapi satpam Ustaz. Ya. Memang terjadi masalah buat ente. Bentar. Gua kencing dulu. Di toilet saya mikir nih. Saya tadi nggak pengen kencing. Jadi pengen. Begitu melek ketemu pom bensin, apa saya mesti ketemu nih orang? Kalau emang saya mesti ketemu nih orang, jangan sampai dia lepas nih loh. Jangan sampai dia terlepas. Nyawa itu saya. Ya kudu sepasang nih jangan. Berdua, sholat masa dekat. Udah, kita berdoa dalam hati. Mudah-mudahan dia takdirnya dia berubah. Bukan lantaran dia ketemu saya, tapi lantaran dia ngamalin amalan yang saya amalkan. Yang amalan ini juga amalan sederhana, tapi mustajab. Yang diwariskan oleh ulama-ulama. Hidup ini gampang aja, nggak usah manggil konsultan dari luar negeri, nggak usah. Udah bikin aja. Zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh, isya penuh, subuh penuh, beres tuh. Nah Allah sih, Allah yuqaddirul laila wan nahar. Allah ngatur nih siang dan malam. Kita tanya nih mana orang. Mas, pertanyaan yang sama mu'alim. Wait, dan ini sama nih, konselingan saya selalu begini. Insya Allah, apa saya tanya sama dia? Udah asar belum? Belum Ustaz. Jam berapa ini belum? 4:30 nih. Emang gue Ustaz. Jadi satpam susah soal tepat waktu. Dulu bagaimana? Sama. Dengerin ya. Lo telat 2 jam sehari. Setiap waktu. Dikali 5. 10 jam lo telat. Orang lain udah ngelangkah 10 jam lo masih di tempat. Orang lain udah lari 10 meter lo masih di tempat.
Itu 10 jam sehari. Lah kalau sebulan 300 jam. 300 jam itu ngitung gampang. 15 hari. 15 hari kali 12 bulan. 180 hari. 180 hari itu ya. Berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan kali 7 tahun. 42 bulan. Emang ente nih 3,5 tahun telatnya. Itu juga Bapak Ibu yang rahmati Allah yang menjadi jawaban kenapa kita punya anak, kenapa kita punya adik, lulus tahun 2006 baru kerja 2008. Kita hitung kuliah 4 tahun, setiap tahun 6 bulan dia mundur, kali 4, 24 bulan. 24 bulan itu 2 tahun. Baru setelah melewati 2 tahun baru kerja dia. Alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Urusan rezeki itu kaitannya sama sholat doa. Beresin sholat, bersabar atas dia. Kami tidak minta rezeki, kami yang memberi rezeki. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Enggak bedanya. Benerin sholatnya. Kalian sama kau beli apa dia? Saya jelasin dah tuh pelan-pelan. Siap. Beres. Hati senang nih. Sendal sebelah beres. Berarti tinggal yang sebelah kan? Yang sebelah apa? Sedekah. Ya udah. Ini udah mau habis ceramah nih. Udah tinggal yang sebelah kan? Sekarang sedekahnya dah. Ngedengar sedekah, belum kita jelasin, udah angkat tangan nih Satwan. Nah, aneh yang sholat dulu deh. Yang sedekah, ntar aja babnya. Nyampe nggak deh kalau cuma sholat dong dia benahin? Nyampe Pak, orang jalan jingkrik tapinya. Ya berat, kecuali dia istiqomah. Nyampe aja loh Pak. Tapi berat kalau nggak didorong sama satu lagi. Lihat pasangannya tahajud, sedekah juga. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Kalau lagi sulit jauhin pinggang dari tempat tidur, ngapain? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Bangun malam itu dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Habis itu sedekah. Nggak bisa saya bilang. Ente kalau mau berubah cepat, hitungannya udah sedekah. Apa yang aneh mau sedekahin Ustaz? Kok apa yang aneh mau sedekahin? Ente punya gaji 1,7. Udah habis Ustaz. Saat itu Bapak Ibu yang rahmati Allah, kisahnya nih, tanggal 18 Januari 2007, nggak masuk di akal saya. Masa iya tanggal 18 tuh dia 1,7 udah habis kalau dia nggak jago judi? Masa iya dia 1,7 tanggal 18 udah habis kalau dia nggak punya bini 2? Bini lu berapa? 1. Lah 1 cepet habis. Mana kredit motor Ustaz? Iya bego. 1,7 kredit motor teriak susah. Berapa duit tuh kredit motor? 900. Ya, tinggal 800. Ya udah, motor lu aja yang lu sedekahin. Nah, Ustaz. Pahit amal dia. Yang lain datang. Ya sudah, mana kantongnya? Ada isinya enggak? Udah enggak ada Ustaz. Saya udah janji di toilet sama saya punya Tuhan. Kalau emang dia tangkapan saya, jangan lepas. Sholat dia udah mau. Tepat waktu sama qobliyah ba'diyah. Jangan sampai dia kagak sedekah, emang udah niat nih, nggak boleh. Kita lihat jamnya nggak ada, kita lihat handphone nggak ada, bodo apa lagi? Udah saya bilang udah, motor ente aja udah tuh. Insya Allah udah naik betul. Nggak bisa kan? Aneh nggak sokor lagi ntar. Ya, mana dia boleh mikir tuh. Kalau libur dia terus. Kasih jawaban di saya. Jawaban yang belum saya sampaikan ke orang-orang. Saat itu tuh, apa jawabannya? Ini,
Lu kan kerja. Sekarang tanggal 18 sudah habis. Apa yang terjadi kalau tanggal 18 sudah habis? Apa jawaban lu? Kasbon. Ketemu nih. Ketemu saya bilang. Mana? Lu kasbon gak? Gua tungguin. Tapi kemarin lu kasbon buat manjangin hidup. Sekarang lu kasbon kalau sedekah. Gak bisa nawar. Kita garis nih. Ente jadi sedekah, ente berubah. Kalau nggak jadi, aneh nggak redok sama ilmu anak. Oh benar. Insya Allah kan. Ya kalau ente insya Allah kasbon pol 1,7. Waduh deh. Waduh. Testimoni ini udah saya naikin di Harian Republika. Berseri. Biar tahu tuh Indonesia begitu mudahnya berubah nasib. Dia gaji 1,7 memang gede, tapi dia kerja 24 jam, 24 hours a day, full. Pantas 1,7 karena dia kerja 1 hari penuh 24 jam. Kenapa dia 1,7? Dia tinggal di mes, dianggap sama bosnya, kalian jaga tuh pom bensin. Tapi lihat, Allah mengubah dia punya takdir. Bismillah. Dia berdiri, dia berangkat ke bagian keuangan. Saat itulah kemudian saya tinggal sama dia. Saya marah. Masalah mas, saya bilang. Urusan begini, nanti urusan ente. Ane pamit, karena ane mesti ngajar di Jonggol. Ya. Tapi ada apa-apa, report. Nih, nomor SMS sama. Kalau ente jadi kejadian, naik. Kabarin ane. Kalau ente udah tos-tosan sholat, tos-tosan sedekah, masih enggak juga, udah takdir ente tuh. Emang jadi satpam, mau diapain lagi? Tapi inalanudi ajral muhsinin, kata Allah, nggak boleh. Dan maju deh, lapor sama komandan, dan lapor. Izin, mau kasbon. Ya udah noh, tulis. Ini bukan sembarang kasbon dah. Ini kasbon pol 1,7. Dilihatin sama dia. Buat apa lu? Kasbon 1,7. Pak, ini riwayat apa adanya saya kasih. Buat apa lu? 1,7. Kasbon. Ditanya buat apa, bingung dia. Iya, buat apa? Masa iya dia ngomong pengen berubah nasib sedekah? Emang kan saya diomongin sama orang mulu nih. Weh, kalau sedekah mah yang ikhlas. Gue bilang nawaitu sedekah. Doanya supaya kaya. Doa sih. Nggak pakai sedekah juga boleh lu minta kaya. Nawaitu sedekah lillahi ta'ala. Tapi abis doa ada hak berdoa. Minta supaya sembuh. Minta supaya jodoh datang. Minta supaya anak ada. Minta supaya rumah tangga bagus. Lah doa. Buat apa lo kasbon 1,7? Buat sedekah. Sedekah. Tuh gila. Ya tapi terserah lah. Cuman gua sih bisa 30% doang. Kalau emang lo mau ngambil 100%, mesti ke atas. Ditenteng sama dia nih, ke ownernya. Pak, izin. Di bawah ada saya punya anggota mau kasbon pol 1,7. Diceritain habis ketemu Ustadz Yusuf tuh katanya. Gua lagi yang salah tuh. Sama si Ustadz didorong tuh buat sedekah. Katanya dengan sedekah orang bisa berubah nasibnya. Apa kata si owner nih Pak Heri? Kasih dah, gua pengen tahu. Bener nggak tuh si Ustaz? Kasih dah. Gampang nyeriinnya. Bagaimana nyeriinnya dah? Kalau sampai dia kasbon lagi, berarti gagal dia. Boleh bagi dah. Dibagi 1,7. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Tidak sadar ini si satpam bahwa teman-teman sekantornya, termasuk komandan dan pimpinannya memperhatikan ini orang. Dan semua melihat ini orang sebelum azan ada di masjid. Tapi orang ini pun melihat begitu hebatnya dia ngejaga waktu. Di ujung bulan motornya dijual. Saya minta waktu sekitar 5 menit lagi ya.
Dia masuk ke 10 menit lagi. Apa nih Bang Awi? Tanggung nih cerita. Apa kita bikin bersama aja nih? Bukan apa, Kak. Tahun depan kita ketemu. Atau di Trans FM aja dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita sama-sama memuliakan di masjid. Kita sama-sama memuliakan di tahun baru. Kita sama-sama memuliakan almarhum Haji Abdullah Syafi'i. Mudah-mudahan beliau mendapatkan keberkahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Nih, si Satpam diperhatikan sama teman-temannya. Bukannya dia malah bagus, dia malah jual motor. Sebagian teman-temannya nyukurin. Urat miskin pakai pengen kaya. Nggak ada judulnya gitu. Lah si Satpam memang nggak sadar diomongin, santai aja dia. Tibalah kemudian saatnya masuk bulan Februari. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gajian. Yang lain pada gajian, sebagian pada kasbon, dia minggir aja. Pak Heri panggil nih si komandan. Weh, sini. Bagaimana tuh anak? Nggak ada tuh. Nggak ada maju buat kasbon. Malu kali dia. Panggil deh. Dia panggil. Weh, kita udah keluarga nih. Ustadz Yusuf boleh Ustadz, tapi dia bisa salah. Nggak ada sedekah itu, ya. Kita pengen begitu sedekah mah karena Allah. Nggak apa-apa, mau kasbon aja. Gitu dia bilang. Di saat nyengir, kasbon buat apa, Pak? Ya bukannya itu nggak ada duit. Duitnya lagi banyak. Komandannya nyeletuk. Iya Pak, jual motor. Para pendengar di seluruh tanah air, boleh dijajal besok. Boleh dijajal nih ilmu. Yang di masjid ini akan menjajal begitu saya turun. Begitu saya turun mengucap salam, jangan ada lagi kantong yang ada isinya. Semua keluarin. Kita malu sama Tuh Satpam. Tuh Satpam bisa pol sudah kasih 1,7. Masa iya kita nggak bisa yang kita bawa? Nggak ada duit kita nerima handphone. Ya, kita nerima cincin, kita nerima jual. Kita nerima aja pokoknya yang dibawa dah. Taruh. Maka pendengar yang mendengar nih radio, jangan mau kalah. Begitu saya turun ucap salam, tengok ke lemari. Ada kotak emas, turunin kotaknya. Kantongin dia punya isinya. Besok niatin, jual. Supaya isinya kita bagikan ke anak-anak yatim. Yang kali ini, yang malam ini kita niatkan. Kita niatkan untuk Palestina. Insya Allah. Allah ya hamuna. Kalau kita bantu bangsa lain, Allah bantu bangsa kita. Bapak Ibu dirahmati Allah, si Satpam yang ngir, apa dia bilang? Buat apa kasbon? Lah, bukan yang ada duit. Duit saya lagi banyak. Komandannya nyeletuk. Iya, jual motor. Pantes teman-teman saya pada nyengir udah semua sama saya. Rupanya nyangka saya itu kehabisan duit, karena saya jual motor. Begini ceritanya dia bilang. Waktu Ustadz Yusuf itu datang, saya udah tahu dia mah itu mulutnya mulut sedekah. Saya udah terima resiko, tapi saya waktu itu maju sebab nggak punya apa-apa, aman. Tahu nggak tuh omongan? Jadi kenapa dia tetap maju konseling sama saya? Karena dia nggak punya apa-apa, aman. Tapi tanpa diduga Ustadz Yusuf minta motor saya. Saat itu saya nggak berani bersedekah saya punya motor. Kenapa? Kegedean. Kalau dikabul sama Allah, kalau kagak repot ya. Sampai kemudian Ustadz Yusuf begitu dicerita. Ini riwayat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang menyangka saya ini sum'ah, tidak ada yang menyangka saya ini riya. Ini uswatun hasanah. Targhiban lin-nasi fil iqtidah. Sampai Ustadz Yusuf nyuruh saya kasbon. Yang kemarin kasbon buat nyambung hidup, yang hari ini kasbon buat berubah hidup. Bismillah, saya jalan. Saya pasrah sama Allah. Omongan itu omongannya Allah. Memang benar omongan Allah. Man dzallani yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Siapa orang yang minjemin sama Allah, yang minjemin ke Allah, Allah akan ganti dia adhafan katsirah, yang berlipat-lipat kali banyaknya.
Dia maju 1,7. Dia bingung mau bagi kemana. Dia bagiin aja, bet. Kemudian dia lapor sama bininya, alhamdulillah mah. Alhamdulillah apa? Habis dia kita nggak punya gaji. Aku nggak ada. Istrinya mau bagaimana nanti kita pun lagi bagaimana ada SMS tuh disuruh pulang kampung dalam waktu kurang dari 5 hari. Allah jabah, Allah ganti dia punya sedekah 10,5 kali lipat. Kenapa sih bilang 10,5? Ada komaknya. Dia sedekah 1,7. Berapa Allah jawab? 17.500.000 rupiah. Apa pasal dia pulang ke kampung karena emang disuruh pulang? Ada satu sertifikat tanah yang namanya nyangkut ke nama istrinya dan istrinya diminta untuk tanda tangan. Nggak tahu. Ini orang dibagi. Berapa dibaginya? 35 juta. Yang separuh buat dia calon, yang separuh buat ini orang 17.500.000 rupiah. Begitu pulang dia bawa, dia haru sama Allah 1,7. Dia bagi ke Allah, Allah ganti 17.500.000 rupiah. Bagaimana kalau kemudian kita mah begitu kata si satpam, kita sedekahin nih motor. Oh iya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum apanya imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 1,7 aja jadinya begini. Bagaimana kita sedekahin motor? Ini namanya zadatuhum imanan. Bertambah dia punya iman. Dia berangkat nih ke yang lebih berhak dipergiin haji. Siapa? Ibu dari itu istri. Mak, mau nggak kita berangkatin haji? Dari mana lu punya duit? Lu aja masih utang sama emak. Mak nggak tahu. Kita baru pulang nih bawa duit 17,5 juta. Mak, saya ambil 5 juta buat saya punya hidup sampai bulan akhir nih Januari 2007. Tapi masih ada sisa 12,5 juta. Ya kan masih kurang tuh. Iya, tapi masih ada saya punya motor. Motor ini saya jual sebagai sedekah saya ke emak buat emak pergi haji. Subhanallah. Mabruk. Apanya yang mabruk? Berubah di bulan Maret. Di bulan Januari dia mengeksekusi dia punya sedekah kasbon itu. Di bulan Februari dia eksekusi dia punya sedekah motor itu. Di bulan Maret Pak Heri kemudian naikin dia dari satpam yang gaji 1,7 kemudian menjadi tenaga keuangan. Apa pasal? Ternyata dia adalah sarjana 1 akuntansi. Kok bisa sarjana akuntansi nyemplung di satpam? Ya rupanya bagian sholat emang dia berantakan dari dulu. Memang begitu kan? Bagian sholat berantakan. Begitu takjubnya nih Pak Heri dan dia punya komandan, cerita nih orang. Kemudian dicari tahu riwayatnya orang. Begitu ditengok riwayatnya, S1 akuntansi. Apa kata Pak Heri? Tempatnya bukan di situ. Pindahin. Dipindahin Pak. Coba tuh yang saya dengar. Gajinya 2,4 juta dan kerjanya cuma 8 jam sehari normal. Kayak orang-orang kebanyakan. Barakallah. Bapak yang menyerahmati Allah. Ayo dah. Siapa yang isya belum mbak dia? Di rumah mbak dia. Apalagi ini malam bagus, malam Muharram. Tanggal 1 besoknya kita puasa. Kita tahajud. Kita benahin dah nih. Mulai malam ini nggak ada lagi tahajud yang kita tinggal. Mulai malam ini nggak ada witir kita tinggal. Mulai besok nggak ada subuh yang nggak kita jabanin di masjid. Kita jabanin di suf yang pertama kalau perlu. Untuk tembus kita punya dosa di tahun-tahun yang sebelumnya. Yang malam ini kemudian kita sedekahkan apa yang kita bawa? Yang kita bawa semua kita sedekahkan. Ntar malam kita tahajud, kita niatin nama istri kita. Mah kita masih punya tanah, mah kita masih punya rumah, mah kita masih punya mobil, mah kita masih punya motor. Kita belah. Kita sedekahin semua, kita nggak berani. Kita belah aja. Bismillah mudah-mudahan. Masa tuh satpam bisa berubah, kita nggak berubah. Semua orang punya masalah. Insya Allah. As-sadaqatu jawabul masail. Sedekah itu jawaban segala masalah.